Oke, kalau kita ngomongin AI ya, artificial intelligence, sering banget kan yang kebayang itu, robot-robot pinter di film fiksi ilmiah gitu, Iya, yang kayaknya mau ngambil alih dunia. iya betul. Gambaran umumnya sering gitu ya. Iya. Padahal nih, sadar nggak sadar, AI itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari loh. Banget. Mulai dari ya buka HP pakai muka atau sidik jari, terus rekomendasi film atau lagu yang tiba-tiba muncul, sampai Google Maps yang nunjukin jalan tiap hari. Nah, itu dia contohnya. Ini udah bukan masa depan lagi, tapi ya udah realitas sekarang. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba nih bedah lebih dalam lagi, ya kan? Berdasarkan sumber-sumber yang ada. Siap. Apa sih AI itu sebenarnya? Kerjanya gimana? Bisa apa aja? Risikonya apa? Dan kenapa ini semua penting buat Anda tahu? Oke. Jadi, gampangnya gini, AI itu kecerdasan buatannya, itu sistem komputer. Dirancangnya buat niru kemampuan mikir manusia. Kayak, ya belajar, mecahin masalah, ambil keputusan. Hmm, Bahkan bisa belajar sendiri. Nah, penting juga nih, bedain dikit. AI itu kan payung besarnya. oke. Di bawahnya itu ada machine learning. Gampangnya, mesinnya belajar dari pola data. Contohnya, ya Google Translate itu. Makin lama makin pinter kan? Iya, iya benar. Karena dia belajar terus dari data terjemahan. Nah, ada lagi deep learning. Ini lebih kompleks lagi. Seringnya niru cara kerja otak kita pakai jaringan saraf tiruan. Bisa belajar tanpa diawasin ketat. Kayak sistem rekomendasi di toko online gitu. Oh, yang bisa nebak kita suka apa ya? Nah, itu dia. Cukup akurat kan kadang? Iya sih, kadang serem malah. Oke, jadi intinya AI sekarang ini lebih kayak alat bantu super canggih gitu ya, bukan yang mau gantiin manusia sepenuhnya. Persis, persis. Lebih ke alat bantu. Kayak dulu, kalkulator bantu ngitung cepat, atau mesin cetak bantu sebarin info. AI bantu kita kerja lebih cepat, lebih efisien. Hmm, Aplikasinya ya itu tadi, udah banyak banget. Di kesehatan, bantu dokter analisis gambar medis. Di keuangan buat deteksi anomali transaksi, mobil tanpa sopir. Bahkan di pendidikan buat materi belajar yang disesuaikan sama muridnya. wah luas banget ya cakupannya. Banget. Potensinya ini luar biasa. Bayangin aja, AI bisa olah data seabrek-abrek dalam sekejap, nemuin pola yang mungkin kita nggak lihat. Contohnya kayak ChatGPT itu ya, yang lagi rame. Nah, iya. Itu contoh bagus. Bisa jawab pertanyaan rumit, bikin rangkuman, bahkan bantu nulis kode program komputer. Buat perusahaan, ini jelas bisa hemat biaya banget, ningkatin produktivitas. Oke. Tapi ya itu, kayak koin, ada sisi bagus, pasti ada sisi yang perlu diwaspadai juga. Ada kekhawatirannya. Nah ini nih sisi yang sering jadi perdebatan seru ya, terutama dampaknya buat kita, buat manusia. Sumber-sumber yang ada kayaknya banyak nyorot soal risiko ini ya. Betul sekali. Yang paling sering dibahas itu ya soal pekerjaan. Ada pergeseran. Bukan cuma kerjaan yang diulang-ulang kayak customer service yang mulai diganti chatbot. Iya, itu udah mulai kelihatan. Tapi juga AI sumber-sumber ini nyebut potensi AI jadi pesaing di bidang kreatif. Kayak bikin desain, musik, nulis. Wah, sampai ke kreatif juga ya. Iya. Terus ada lagi isu soal data. Data pribadi kita ini kan dipakai buat ngelatih AI. Nah, gimana data itu dikumpulin, dipakai? Ini jadi pertanyaan besar soal privasi. Potensi disalahgunainnya juga ada kalau nggak diawasi benar-benar. Hmm, bener juga. Malah ada pakar-pakar AI sendiri yang ngasih peringatan keras ya soal ini. Iya, beberapa sumber nyebut nama kayak Elon Musk atau Geoffrey Hinton, salah satu bapak AI lah istilahnya. Mereka khawatir kalau nanti AI jadi lebih pinter dari gabungan semua manusia. Itu yang disebut singularitas, bukan sih? Betul, singularitas. Ada yang prediksi, ya ini prediksi ya, mungkin sekitar tahun 2045, titik di mana teknologi tumbuh tak terkendali. Ada juga yang ngomongin risiko eksistensial, kepunahan manusia gitu. Tapi ini masih debat panjang sih. Wow. Penting dicatat, ini kan pandangan ya, proyeksi. Bukan berarti pasti terjadi. Tapi ya, pengingatlah buat kita, hati-hati banget ngembangin AI ini.
Ini jadi makin jelas ya, kenapa kita perlu paham apa sih yang bikin kita manusia itu beda, unik gitu. Setidaknya untuk saat ini ya. Iya, AI emang cepet banget majunya, tapi ya sumber-sumber tadi juga bilang kalau kreativitas yang benar-benar original, empati, ngerti perasaan orang, kesadaran diri, itu masih wilayahnya manusia lah. setuju. Makanya penting banget buat ngasah skill kayak mikir kritis, kreatif, kerjasama, kecerdasan emosi. Ini nyambung banget sama obrolan di G20 atau Y20 soal gimana nyiapin anak muda buat zaman digital ini kan? Banget. Rasa ingin tahu, mau belajar terus, itu kuncinya, adaptasi. Iya, adaptasi ya. Dan ini nyerempet ke pertanyaan yang agak filosofis nih jadinya. Mesin secanggih ini, apa dia beneran mikir atau cuma simulasi yang canggih banget? Nah, itu dia, kayak di film-film ya. Iya, sumber-sumber itu ada nyebut Turing Test. Tes lama buat bedain output mesin sama manusia. Terus ada argumen Chinese Room yang intinya nanya, apa kalau kita bisa manipulasi simbol sesuai aturan, kayak AI, itu sama artinya kita paham maknanya? Menarik. Film kayak Ex Machina itu kan ngeksplorasi batas ini ya, antara simulasi pinter sama kesadaran beneran. Tapi perlu ditekanin lagi nih, Oke. bahaya yang paling nyata sekarang itu bukan AI tiba-tiba sadar terus memberontak kayak di film. Bukan itu. Tapi lebih ke kemampuannya ngolah data skala besar buat, ya, mempengaruhi atau bahkan manipulasi keputusan kita sesuai tujuannya dia di program. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan dari semua ini ya. Jadi gini, AI ini teknologi yang potensinya gede banget buat bantu manusia di banyak hal. Efisiensi kerja, penemuan baru, macam-macam. Tapi ada juga resiko yang nggak bisa dianggap remeh. Iya. Soal kerjaan, privasi data kita, terus pertanyaan jangka panjang soal gimana ngontrolnya biar tetap sejalan sama kepentingan kita. Intinya, AI itu kayak cermin. Dia belajar dari data yang kita kasih, nurut sama perintah kita. Jadi pesan penting buat Anda semua yang dengerin, ayo terus belajar. Jangan telan mentah-mentah soal teknologi ini. Kritis itu penting. Betul. Pakai AI dengan bijak sebagai alat bantu. Sambil terus kita asah apa yang bikin kita manusia. Kreativitas, empati, etika, kemampuan nentuin tujuan hidup kita sendiri. Adaptasi itu kuncinya, biar bisa jalan bareng teknologi. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ada pemikiran menarik dari salah satu sumber. Kalau AI ini belajar dari data kita, bisa niru kelakuan kita, bahkan mungkin nanti niru atau bikin tujuannya sendiri. Kayak di fiksi itu ya. Ya, pertanyaan paling penting buat kita mungkin bukan cuma AI bisa nyapain aja sih, tapi lebih dalam lagi. Tujuan kita apa sih bikin kecerdasan ini? Dan gimana kita bareng-bareng mastiin arahnya selalu cocok sama nilai-nilai kemanusiaan kita? Itu yang kayaknya perlu kita renungin terus.